la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qaimi bil laili dhami bil hawajiri. Sak temene wong lanang iku la yudriku yaktini nemu sapa rajul, nemu sapa rajul bi husni khuluqihi kalawan sebab baguse akhlake rajul. Darajatal qaimi ing derajate wong kang jumeneng ibadah. Darajatal qaimi ing derajate wong kang jumeneng ibadah. Ing derajate wong kang jumeneng ibadah bil laili ing dalam waktu bengi al-dhami'ih kang ngelak krana poso. Al-dhami'i kang ngelak krana poso. Bil hawajiri ing dalam waktu kang banget panase. Bil hawajiri ing dalam waktu kang banget panase. Ing dalam waktu kang banget panas. Bil hawajiri ing dalam waktu kang banget panas. Nah, ini akhlak keutamaan memiliki akhlak yang baik, husnul khuluq. Ya. Terutama kalian para santri harus memiliki akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, perilaku yang baik, tutur kata yang lemah lembut. Ya. Pribadi dan karakter seorang santri sangat berbeda dengan yang bukan santri. Tutur katanya, budi pekertinya, tampilkan, tunjukkan adab santri, adabut talib, adabul muta'allim. Dijelaskan di banyak kitab apa adab dan akhlak seorang santri. Adabul alim wal muta'allim. Adab akhlak seorang guru dan seorang santri. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Baginda Nabi besar Muhammad bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kalian kepada manusia dengan akhlak yang baik. Lebih-lebih seorang santri punya akhlak kepada kedua orang tua, tetangga, sahabat, keluarga, lebih-lebih kepada guru, dan kepada manusia pada umumnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bi husni khuluqihi. Nah, ketika seseorang itu punya akhlak yang baik, punya husnul khuluq, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Itu doa yang diajarkan setiap kali kita ngaca. Setiap kita ngaca, tubuh ini sudah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Allah membuat dan menciptakan wajah kita dengan sesempurna mungkin, maka kita meminta kepada Allah sebagaimana, ya Rabb, Engkau menyempurnakan keadaan tubuh zahir kami, fahassin khuluqi, maka jadikan menjadi akhlak yang baik. Maka berikan kami akhlak yang baik. Baguskan akhlak kami. Innar rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qaim. Nah, orang tatkala memiliki akhlak yang baik, memiliki husnul khuluq, maka sebab husnul khuluqnya itu dia akan mendapati ganjaran, kemuliaan dan pahala al-qaim bil lail, orang yang ibadah bil lail pada malam hari. Enggak tidur, ibadah semalaman. Al-dhami bil hawajir,
dan siangnya berpuasa. Artinya orang yang berpuasa itu dia akan merasa dahaga bil hawajir di dalam situasi yang sangat panas. Malamnya ibadah, semalaman ibadah, siangnya puasa, menahan dahaga dan lapar. Malamnya menahan ngantuk, enggak tidur karena ibadah semalaman. Malam menahan ngantuk, siang menahan dahaga dan lapar. Untuk apa? Malam untuk ibadah, siang untuk puasa. Nah, ini pahalanya besar. Dan itu didapat hanya dengan memiliki karakter pribadi dan akhlak yang baik. Orang akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala al-qa'im bil lail, al-dhami bil hawajir. Pahalanya orang yang ibadah semalaman, siang puasa, menahan dahaga dan lapar dalam situasi yang sangat panas, tentu pahalanya besar. Kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. La yudriku. Orang yang memiliki akhlak yang baik, dia akan mendapati itu. Mendapati kemuliaan itu. La yudriku. Apalagi orang yang sudah punya akhlak yang baik, punya budi pekerti yang baik, punya adab yang baik, lalu kemudian semalaman dia ibadah, sering puasa pada siang hari, tentu dia akan mendapatkan kemuliaan, pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar. Maka jadilah santri yang memiliki akhlak adab yang baik, adab kepada guru, adab kepada pesantrennya, jangan melanggar peraturan, taati seluruh tata tertib yang ada di pesantren. Karena itu kunci kalian mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Jangan mimpi, jangan berharap kalian mendapatkan barakah yang manfaat manakala kalian sering meninggalkan kewajiban, melanggar tata tertib dan peraturan-peraturan yang ada di pondok pesantren. Husnul khuluq, punya adab akhlak yang baik kepada pesantrennya, kepada guru-gurunya, ya, dan akhlak yang baik kepada sahabat, orang tua, keluarga, maka ia akan mendapati pahala yang sangat besar, pahalanya orang yang puasa pada siang hari dan ibadah pada malam hari. Al-qa'im bil lail, al-dhami bil hawajir. Al-dhami bil hawajir. Innar rajul sak temene wong lanang iku layul jimuhu yakti iku yaktini ngendalini naleni layul jimuhu iku yaktini naleni ing rajul al araku apa keringet apa al araku keringet yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Fayaqul maka ngucap sapa rajul rabbih duh pangeran ingsun, rabbi duh pangeran kaulah, arihni min da'ah ajunan da kaulah, ngistirahataknah ajunan ni da kaulah. Walau ilan nari senajan minda istirahat kela ilan nari maring neraka. Nah, ini gambaran bagaimana keadaan di mahsyar. Mahsyar itu tempat lapang di mana seluruh makhluk Allah giring menuju tempat tersebut. Jadi ketika seluruh makhluk Allah bangkitkan dari kuburan mereka masing-masing, Allah bangkitkan, lalu kemudian Allah giring ke satu tempat yang lapang,
yang tidak ada pepohonan, ya, seluruh makhluk dari sejak Nabi Adam hingga umatnya baginda Nabi besar Muhammad, Allah giring ke satu tempat yang sama, yaitu mauqif atau mahsyar. Maka ada sebagian di antara mereka, yaitu orang kafir dan ahlul isyan, orang-orang yang ahli maksiat, mereka akan merasakan bagaimana panasnya berada di mahsyar. Bagaimana matahari jarak hanya satu jengkal dari kepala mereka. Sehingga mereka berkeringat dan keringatnya mereka naik hingga ke mulut mereka. Ya, keringatnya naik hingga ke mulut mereka. Jadi al-araq, araq itu muhtamil, itu keringatnya sendiri atau keringatnya orang lain. Tapi lebih muhtamil itu keringatnya sendiri. Al-araq. La yuljimuhul araq. Araqnya siapa? Bisa araqnya sendiri, keringatnya sendiri, bisa keringatnya orang lain. Tapi yahtamil araquhu faqat. Lebih mendekati bahwa al-araq itu adalah keringatnya dia sendiri, bukan keringatnya orang lain. Karena apa? Karena dekatnya matahari, jaraknya ke kepala mereka. Itu kalau orang kafir, kalau pendosa ahli maksiat. Adapun orang yang saleh, orang yang mukmin, orang yang ahli ibadah, maka tidak akan merasakan panas apa-apa di mahsyar atau di mauqif. Innar rajul la yuljimuhu al-araq. Sesungguhnya seorang laki-laki, yang dimaksud laki-laki di sini adalah orang kafir atau ahli maksiat. Kelak di mahsyar, yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, la yuljimuhul araq. Keringatnya itu mengikat. Dia diikat dengan keringatnya. La yuljimuhul araq. Sungguh kelak di hari kiamat, yaitu di mahsyar, para orang-orang kafir dan ahli maksiat saking panas mata areh karena cek semang de ceteke, keringatnya itu mengikat atau dia diikat dengan keringatnya. Bagaimana maksudnya diikat dengan keringatnya? Diikat seakan-akan dia kendali ya. Itu seperti kuda, kayak kuda dikasih ikat, dikasih tali di colong ya. Udah dia, ya kan? Ajukan deli, lijam, pai teku bi orang senompak, ikabai setir. Aju taleh, saya tali akidah colong. Nah, maksudnya diikat oleh keringatnya orang kafir di hari kiamat itu naik hingga mencapai mulut mereka. Maka seakan-akan keringatnya itu mengikat mereka seperti ikatan tali kendalinya kuda. Ya, jadi sampai kencolong. Pelon aja sampai kencolong, seakan-akan apa debi talena kendalina jeren. Jadi saking benyang peloy naik ke atas hingga mencapai mulutnya, dan seperti dia diikat dengan tali kendali, lijam, tali kendali. Fayaqulu, lalu kemudian tatkala keringatnya naik hingga mencapai mulut mereka, seakan-akan mereka diikat dengan keringatnya sendiri, mereka mengatakan, Rabbi arihni walau ilan nar. Mereka enggak kuasa menahan panasnya matahari yang hanya satu jengkal dari kepala mereka. Mereka memohon dan berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, arihni walau ilan nar. Kami enggak kuat di sini.
nggak kuat panasnya matahari, kami ingin pindahkan kami ya Rabb, istirahatkan kami walaupun kami istirahat di dalam api neraka. Padahal di api neraka jauh lebih panas. Lebih panas dari apa? Dari mahsyar. Itu saking tak kuat. Ya, itu saking nggak kuatnya panasnya di alam mahsyar bagi mereka orang-orang kafir dan ahli maksiat. Mereka ingin pindah, walaupun pindahnya ke dalam neraka. Padahal di neraka lebih panas. Ya, saking apa? Saking nggak kuat panasnya menahan panasnya matahari yang hanya 1 jengkal dari kepala mereka. Dan keadaan yang seperti ini itu tergantung daripada amal mereka masing-masing. Tergantung amal mereka masing-masing. Yakhtalif biikhtilafin nas. Ba'duhum yakunu dzalikal yaum alaihi miqdar 50 alf sanah. Ada sebagian di antara mereka yang mana diamnya mereka di mahsyar itu seperti miqdar 50 alf sanah. Seperti 50.000 tahun. Rasanya seakan-akan berdiam selama 50.000 tahun. Ba'duhum. Tentu mereka adalah orang-orang kafir, para pendosa. Ba'duhum yakunu alaihi lahzah. Ada sebagian hanya satu detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, lahzah. Waktu yang singkat, waktu yang sebentar. Tentu itu bagi apa? Bagi mereka yang ahli ibadah, orang yang saleh, ya, maka mereka tidak merasakan panas apa-apa dan mereka merasakan berdiam di mahsyar hanya dalam waktu yang singkat dan sebentar. Adapun orang-orang kafir dan ahli maksiat, mereka merasakan sangat lama berada di mahsyar, bahkan terasa 50.000 tahun, miqdar 50 alf sanah, dengan keadaan menahan panasnya matahari yang hanya jaraknya 1 jengkal berada di atas kepala mereka, sehingga menyebabkan keringat mereka naik hingga mencapai apa? Mencapai mulut mereka. Sehingga digambarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad, yuljimuhul arak, seakan-akan dia diikat dengan keringatnya sendiri. Seperti apa? Seperti kuda yang diikat dengan tali kendali, karena mencapai apa? Mencapai mulut mereka. Wallahu a'lam.